Anda kembali di lantai bursa Bank Negara Indonesia. BNI melaporkan kenaikan laba bersih tahun kemarin atau tahun 2014 sebesar 19,1% secara tahunan dan perolehan laba ditopang pendapatan bunga bersih sebesar 22,4 triliun rupiah dan pendapatan non bunga sebesar 10,7 triliun rupiah. Tahun 2014, bank berkode bursa BBN ini mencetak laba bersih sebesar 10,8 triliun rupiah atau 578 rupiah per saham. Pencapaian ini meningkat dari 9,1 triliun rupiah pada periode setahun sebelumnya. Sepanjang tahun kemarin, perseroan mampu mendongkrak penyaluran kredit sebesar 10,8% dari 250,6 triliun rupiah menjadi 277,6 triliun rupiah. Sekitar 71% kredit BNI disalurkan kepada pelaku sektor produktif unggulan. Sementara dana pihak ketiga tumbuh tipis 7,5% menjadi 313,9 triliun rupiah dengan komposisi dana murah yang terdiri dari rekening giro dan tabungan mencapai 65%. Emiten perbankan masih mencatatkan kinerja positif tahun lalu. Pertumbuhan laba dan juga penyaluran kredit masih sejalan dengan proyeksi BI. Kita langsung membahas dan juga berbincang dengan analis Korinvest Sentral Gani, Andi Wibowo Gunawan. Selamat pagi Mas Andi. Pagi. Oke Mas Andi, kalau kita review tahun 2014 secara full year sendiri, beberapa emiten sudah melaporkan kinerja keuangannya dan tampaknya ini memang sesuai dengan target Bank Indonesia sendiri. Bagaimana penyaluran kredit dan juga pertumbuhan labanya terlihat sebesar 2 digit. Kalau kita review sedikit, sebenarnya apa yang menjadi faktor di sini yang menjadikan kinerja yang baik bagi perbankan ini? Sebenarnya kalau untuk itu lagi kita kembali lagi ke sisi makro kita ya. Karena apa? Karena makro kita cukup prudent walaupun ada slowing. Di satu sisi juga konsumsi Indonesia masih kuat, jadi walaupun apapun sektornya tetap akan kembali ke bagaimana daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat walaupun agak sedikit melambat secara pertumbuhan, tapi sebenarnya masih cukup kuat kalau saya lihat. Jadi itu kembali lagi di situ. Walaupun agak penurunan dibandingin tahun 2013 atau 2012, kreditnya itu lebih karena faktor suku bunga yang cukup tinggi untuk di level BI rate itu 7,75%. Jadi tampaknya menekan kebanyakan dari eksternal sebenarnya ya? Betul sekali. Tapi sejauh apa tekanan eksternal ini tidak akan berhenti? Kalau kita lihat di tahun ini kan tampaknya juga masih sama situasinya. Oke, kalau saya lihat ini untuk BI rate sendiri tekanannya ini kan karena suku bunga sensitivitasnya cukup tinggi di perbankan itu. Jadi kalau untuk dari BI rate kami expect nanti mungkin setelah first half 2015 ini ada kemungkinan diturunkan. Apa alasannya? Alasannya mungkin karena inflasinya mungkin sudah mulai slowing atau sudah mulai bisa terkendali pelan-pelan gitu. Jadi ekspektasi di situ. Itu yang kalau kita lihat dari sisi internalnya. Tapi kalau kita lihat dari historinya sendiri kan tampaknya Bank Indonesia masih menerapkan kebijakan moneter yang ketat ya, dan khususnya ini juga membebani perbankan Indonesia. Tapi bagaimana Anda yakin bahwa setelah first half ini akan diturunkan suku bunganya? Karena balik lagi ke inflasinya yang akan kembali mulai easing ya, maksudnya mulai melemah, mulai slowing dan juga kedepannya ekonomi juga akan Indonesia walaupun slowing tapi masih cukup di angka stabil di atas 5,5. Dan juga infrastruktur kita juga masih akan ada rencana belanja walaupun cara implementasinya seperti apa kita masih belum tahu, belum jelas skemanya seperti apa. Gitu. Oke, kinerja positif 2014. Ya. Nah, apakah akan di level yang sama di tahun 2015 atau akan tumbuh lebih baik? Kalau dengan asumsi BI rate setelah first half ini akan diturunkan, saya rasa kompensasi penurunan yang ada terjadi di first half 2015 ekspektasinya akan bisa mengkompensasi di second half untuk para perbankan, untuk para bank-bank terutama big bank ya, bank-bank 4 bank besar itu. Oke, let's see kalau kita bicara outlooknya, berandai dulu gitu. Berapa basis poin yang akan diturunkan, lalu efeknya seperti apa nantinya terhadap pertumbuhan kinerja bagi perbankan di Indonesia? Oke, kalau kami lihat itu banking untuk BI rate sendiri akan diturunkan sekitar 25 sampai 50 basis point. Dari level segitu kami kemarin BI Bank Indonesia memberikan guidance sekitar 15-17% loan growth target. Tapi kalau dengan seperti penurunan 25 basis atau sampai 50 basis dengan optimis case, itu tidak tertutup kemungkinan loan growth perbankan Indonesia bisa boost lebih dari 17. Bisa ke 18 atau 19% dengan range seperti itu. Berarti kalau kita lihat dari target atau proyeksi dari BI khususnya untuk pertumbuhan kredit tahun 2015 ini 15-17%, realistis tidak? Cukup realistis saya lihat gitu. Tapi kalau memang BI tidak dengan
dengan kondisi worst case tetap dipertahankan sampai 2015, mungkin target 15% itu sudah cukup oke. Berarti beberapa pendapat yang mengatakan bahwa ada kemungkinan ini akan lebih diperketat lagi, atau dengan kata lain menaikkan suku bunga. Menurut Anda ini tidak mungkin dilakukan? Itu kemungkinan sangat kecil. Oke. Tapi kalau lihat dari tantangan bisnis sekarang yang dihadapi oleh emiten perbankan khususnya tahun 2015 itu seperti apa? Tantangannya mungkin kalau kita sudah tidak tidak terlalu khawatir di likuiditas. Likuiditas kita kan karena permasalahannya suku bunga masih tinggi, orang banyak saat ini banyak menaruh uangnya di deposito, time deposit terutama, biaya dana mahal kan. Nah, kekhawatiran saya ada di dua perbankan Indonesia untuk short term ini adalah, pertama mengenai masalah perang suku bunga. Sekarang aturan yang seperti OJK tetapkan, batasan atas ceiling rate untuk buku 1, buku 4 dan buku 3 itu tidak terlalu efektif karena bukan aturan, itu lebih bersifat himbauan. Dan waktu pada saat 9 month BRI optimis dengan kondisi itu, tetapi akhirnya di full year 2014 tidak bisa menolong cost of fund-nya BRI yang naik cukup signifikan saya bilang, sehingga net profit dia tumbuhnya sekitar only 14%-an. Jadi satu dari sisi masalah perang suku bunga. Yang kedua adalah mengenai NPL. NPL di sini adalah yang kalau kita lihat trennya secara historis, itu kalau berdasarkan data Bank Indonesia, NPL untuk ke sektor properti, terutama properti yang ditujukan untuk pembangunan ruko dan rukan, itu yang mengalami tren kenaikan. Karena apa? Karena udah saya lihat untuk tren ruko dan rukan, properti yang ke lebih segmen ruko dan rukan ini adalah udah kondisinya oversupply, dan itu banyak dialami di kondisi di luar Jakarta dan area-area seperti Tangerang dan Bekasi gitu. Jadi bank yang lebih banyak kucurin kredit ke properti, terutama developer yang membangun ke ruko dan rukan, itu yang kita khawatirkan kalau tidak diperketat aturan itu bisa jadi bumerang buat Indonesia sendiri, terutama sistem banking kita sendiri. Berarti kalau misalnya dikatakan solusi apa yang tepat, khususnya kalau melihat tantangan yang Anda katakan tadi tahun ini, apa yang harus dilakukan oleh lembaga-lembaga yang terkait tentunya? Kalau untuk dari perang suku bunga, saya rasa itu tidak bisa, Bank Indonesia ataupun OJK tidak bisa intervensi apapun. Itu kembali lagi ke mekanisme supply dan demand-nya suku bunga. Kalau dari NPL, mungkin kita bisa harapkan dari tentang peraturan yang lebih strict. Jadi untuk pengucuran banyak developer terutama yang di luar Jakarta itu yang developer kecil-kecilan, kalau kita bilang modal pas-pasan dia bisa bangun properti, tapi banyak bisa setahun 2 tahun belum tentu laku, untuk bahkan disewakan, jangankan dijual, disewakan. Itu kalau based on our ground analysis, terjun ke lapangan, kami pantau sendiri, ya banyak kejadian seperti itu. Ini developer individual misalnya contohnya ya? Itu developer. Terus sekarang kita lihat dari pemerintah sendiri untuk menjadikan bank mandiri, khususnya untuk menggenjot likuiditas yang ada menjadi ASEAN Qualified Bank misalnya. Nah, menurut Anda ini sebuah langkah yang baik atau tidak? Sebenarnya itu langkah yang baik. Tapi pokok permasalahannya adalah, saya pernah kalau saya lihat adalah Indonesia ini agak telat. Kenapa? Para bankir asing sudah masuk ke Indonesia. Karena apa? NIM kita yang cukup tinggi, 5%-an, 6%-an, jadi asing masih minat. Nah, itu kita telat. Jadi posisinya Indonesia sadar bahwa kita ini udah mulai mau dikuasain asing, baru terciptalah aturan untuk pembatasan masalah asing. Nah, untuk kedepannya kita mau masuk ke negara Singapura itu kita berat. Karena apa? Diganjar oleh peraturan yang ketat. Nah, jadi sekarang saya salut juga dengan OJK waktu itu pernah mengatakan statement bahwa kami akan memberikan izin kepada Anda untuk berinvestasi di sini, tapi kami juga minta izin investasi di tempat Anda. Jadi win-win solution, saling tukar. Tapi dari sejauh ini so far saya belum ada berita bahwa mengatakan akan ada terjadi kebijakan seperti itu. Oke, baik Mas Andi, terima kasih sekali, waktu sudah habis. Namun terima kasih telah hadir bersama kami pagi ini. Thank you.